Perkenalkan, nama lengkap saya Christina Devinda Nebule dengan NPM 41220217. Kelas E, semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Perencanaan dan Manajemen Lahan Kering yang diampu oleh Bapak dosen Eduardus Yosef Nerbeni. Ada pula tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan tentang cara mengaplikasikan pupuk organik, proses pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL menggunakan air beras, dan proses pembuatan biochar dari sekam padi, serta proses pembuatan kompos vokasi biochar. Jadi, langsung saja kita simak materi penjelasan selanjutnya. Materi yang pertama mengenai pengenalan lahan kering dan manajemen lahan kering. Lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama periode sebagian besar waktu dalam setahun. Lahan kering dapat dijumpai di berbagai ketinggian, mulai dari daratan rendah atau kurang dari 0 sampai 700 meter DPL hingga daratan tinggi atau lebih dari 700 meter DPL. Lahan kering adalah lahan yang memiliki ketersediaan air yang terbatas dan membutuhkan manajemen khusus untuk produksi tanaman. Manajemen lahan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memanfaatkan lahan secara optimal dan berkelanjutan. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Yang berikut metode pengelolaan pertanian lahan kering. Terdapat 3 metode, yaitu yang pertama, teknik pengelolaan tanah. Menggunakan teknik olah tanah konservasi untuk menjaga kelembapan dan struktur tanah. Yang kedua, pemilihan varietas. Memilih varietas tanaman yang tahan kekeringan dan mampu beradaptasi dengan kondisi lahan kering. Dan yang ketiga, teknik irigasi. Menerapkan sistem irigasi yang efisien seperti irigasi tetes atau sprinkler untuk menghemat air. Tantangan dalam pengelolaan lahan kering. Yang pertama, ketersediaan air. Ketersediaan air untuk irigasi menjadi kendala utama dalam pengelolaan lahan kering. Yang kedua, kesuburan tanah. Tanah di lahan kering cenderung memiliki kesuburan yang rendah dan perlu pengelolaan yang tepat. Dan yang ketiga, erosi dan degradasi lahan. Lahan kering rentan terhadap erosi dan degradasi sehingga perlu tindakan konservasi yang baik. Yang berikut manajemen kesuburan tanah di lahan kering. Yang pertama, penggunaan pupuk organik. Pupuk organik dapat meningkatkan struktur, tekstur, dan kandungan bahan organik tanah. Yang kedua, rotasi tanaman. Menerapkan rotasi tanaman untuk menjaga keseimbangan hara dan kesehatan tanah. Yang ketiga, praktik konservasi tanah. Menerapkan teknik konservasi tanah seperti mulsa dan terasering untuk mengurangi erosi. Dan yang keempat, bioinokulan. Menggunakan bioinokulan seperti mikroorganisme efektif untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang berikut pupuk organik. Terdapat pengertian, manfaat, dan keunggulan. Yang pertama, definisi pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan alami seperti sisa tanaman, kotoran hewan, atau kompos. Yang kedua, manfaat. Pupuk organik dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan, dan mendukung kehidupan mikroorganisme tanah. Dan yang ketiga, keunggulan. Pupuk organik adalah pilihan yang paling ramah lingkungan dan berkelanjutan dibandingkan dengan pupuk kimia. Yang berikut pembuatan pupuk organik. Terdapat 3 metode yang dilakukan, yaitu yang pertama, mikroorganisme lokal atau MOL. Membuat MOL dari bahan-bahan alami seperti buah-buahan, sayuran, atau limbah rumah tangga. Yang kedua, biochar. Membuat biochar dengan membakar bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen. Dan yang ketiga, kompos biochar. Mengkombinasikan biochar dengan bahan kompos organik untuk membuat pupuk kompos yang lebih kaya. Yang berikut aplikasi pupuk organik. Ciri pupuk organik yang sudah matang, berwarna gelap, berbau tanah, dan remah. Kandungan unsur hara mengandung berbagai macam unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman. Kandungan mikroorganisme, kaya akan mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman. Dan yang terakhir, cara aplikasi. Diaplikasikan langsung ke dalam tanah untuk meningkatkan kesuburan. Pada bagian pertama, aplikasi pupuk pada lubang. Langkah pertama, gali lubang di samping tanaman atau sesuai lebar tajuk tanaman. Yang berikut, ukuran lubang 40 cm dikali 40 cm kali 40 cm atau untuk ukuran panjang, lebar, dan dalam. Satu tanaman hanya boleh 2 orang atau 2 lubang untuk aplikasi pupuk. Seperti pada gambar di samping.
Lalu yang berikut alat yang digunakan, yaitu berupa linggis digunakan untuk menggali lubang dan sekop untuk mengeluarkan atau memasukkan tanah kembali. Gali sesuai ukuran. Cara aplikasi pupuk pada lubang. Langkah yang pertama, gali lubang sesuai ukuran, kemudian siapkan bahan untuk diisi kembali ke dalam lubang. Langkah yang kedua, isi pupuk organik yang telah jadi ke dalam lubang, kemudian tutupi kembali lubang menggunakan rumput dan tanah sisa hasil bekas gali. Yang berikut pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL dengan air beras. Yang pertama, pengertian mikroorganisme lokal atau MOL. Mikroorganisme lokal atau MOL merupakan produk yang dihasilkan dari hasil fermentasi dari substrat atau bahan tertentu yang diperbanyak dengan bahan alami, mengandung karbohidrat atau gula, protein, mineral, dan vitamin. Peran MOL adalah untuk mendegradasikan bahan-bahan seperti bahan organik untuk diproses menjadi kompos atau pupuk organik dan biourin atau pupuk cair. Ada pula alat yang harus disiapkan, yaitu berupa baskom, ember plastik, dan botol bekas air minum mineral besar. Bahan-bahan berupa air beras sebanyak 2 liter, gula merah sebanyak setengah kilogram, dan air kelapa sebanyak 2 liter. Berikut proses pembuatan MOL. Setelah semua bahan disiapkan, kemudian campurkan bahan-bahan. Langkah yang pertama, tuangkan air beras, air kelapa muda, dan air gula merah atau gula pasir ke dalam wadah plastik atau ember. Langkah yang kedua, aduk rata hingga semua bahan tercampur sempurna. Yang berikut, tutup wadah dengan rapat, namun sisakan sedikit ruang agar udara dapat masuk. Lalu letakkan wadah di tempat yang teduh dan terhindar dari sinar matahari langsung. Langkah yang berikut, biarkan wadah selama 7-10 hari untuk proses fermentasi. Selama proses fermentasi, wadah sesekali dibuka. MOL yang sudah jadi berwarna coklat kehitaman dan beraroma asam segar seperti tuak, laru, atau air aren. Terdapat buih-buih halus di permukaan MOL. MOL yang sudah jadi siap digunakan untuk tanaman. Yang berikut, pembuatan biochar sekam padi. Pengertian biochar. Biochar merupakan produk pirolisis yang dihasilkan dari proses pembakaran dari bahan baku tertentu dengan suhu 300-600 derajat Celcius dengan suplai oksigen terbatas atau tanpa oksigen sama sekali. Biochar berperan dalam perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Biochar memainkan peran lain sebagai tempat berkumpul dan rumah tinggal mikroorganisme, terutama bakteri. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat biochar sekam padi yaitu alat berupa corong berlubang dan bahan berupa sekam padi secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Ada pula alat dan bahan lain untuk membuat api yaitu ranting kayu, daun kering, dan korek api atau pemantik untuk membuat api. Lalu langkah-langkah pembuatan biochar dari sekam padi. Langkah yang pertama, kumpulkan sekam padi kering dan pastikan bebas dari kotoran atau bahan lain yang mudah terbakar. Yang kedua, letakkan cerobong di atas tanah yang datar dan stabil. Yang ketiga, nyalakan api di dalam cerobong menggunakan arang atau kayu bakar. Lalu biarkan api menyala hingga menghasilkan bara yang panas. Yang keempat, tuangkan sekam padi secara perlahan ke bagian luar cerobong yang berisi bara api secara melingkar. Langkah yang kelima, pantau proses pembakaran secara berkala sambil dibalik secara perlahan. Asap yang keluar dari cerobong berwarna putih menandakan proses pembakaran berjalan dengan baik. Langkah yang keenam, pisahkan biochar yang sudah berubah warna atau menghitam dari cerobong, lalu percik menggunakan air hingga benar-benar dingin. Lalu isi biochar tersebut ke dalam wadah atau karung. Yang ketujuh, biochar siap digunakan sebagai pupuk organik. Berikut pembuatan kompos biochar atau bokasi. Pengertian bokasi. Bokasi merupakan salah satu jenis pupuk organik yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan organik lalu dibiarkan membusuk dan terdekomposisi yang dibuat dengan teknologi EM atau Effective Microorganism secara alami sehingga butuh waktu lebih lama atau tree microorganism atau yang lebih dikenal dengan 4 bulan untuk jadi pupuk organik yang siap digunakan. Berikut alat dan bahan yang digunakan yaitu berupa sekop, ember berisi MOL,
kotoran ternak, daun cincang, dedak padi, dan biochar padi. Berikut langkah-langkah pembuatan kompos biochar atau bokasi. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu bokasi sekam padi, kemudian campur merata dengan kotoran ternak dan hijauan dengan perbandingan 2:1:1. Yang kedua, siapkan dedak, larutan gula atau molase, masing-masing 1-5% dari total bahan pada poin 1. Yang ketiga, siram bahan campuran biochar, kotoran ternak dan hijauan sampai cukup basah, atau tandanya ketika digumpalkan tidak cepat terbongkar. Yang keempat, misalkan total bahan pada poin 1 yang Anda siapkan adalah 100 kg sampai 150 kg, maka larutkan gula 1 kg atau 1 liter molase dan 3-5 tutup botol dalam 5-10 liter air bersih, lalu siramkan pada seluruh bagian bahan sambil dicampur atau dibolak-balik sehingga seluruh bagian bahan tersirami larutan tersebut. Yang kelima, tumpuk dan ratakan bahan yang telah disirami larutan EM4 dan gula dengan tinggi tumpukan tidak lebih dari 40 cm. Luasnya tergantung volume bahan yang ada. Yang keenam, taburkan dedak pada bagian atas atau permukaan tumpukan seluruh bahan bokasi. Yang ketujuh, tutup dengan karung atau terpal. Tambahkan penutup lain seperti hijauan atau karung lagi agar bahan tidak terkena sinar matahari langsung. Yang kedelapan, setiap 6-7 hari sekali, buka penutupnya dan balik atau campur bahan bokasi lalu tutup kembali seperti semula. Yang kesembilan, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang sampai seluruh bahan hancur atau sudah terdekomposisi dan wujud aslinya tidak ada lagi, atau seluruh bahan sudah berubah wujud seperti tanah subur berwarna hitam. Umumnya lama fermentasi antara 1-2 minggu. Yang terakhir, apabila seluruh bahan sudah hancur dan sudah berwujud seperti tanah, maka masukkan pupuk ke dalam karung dan pupuk siap untuk digunakan pada tanaman. Proses yang terakhir, aplikasi pupuk organik yang telah dibuat pada tanaman. Langkah-langkah yang pertama, siapkan anakan pohon atau tanaman pada polybag. Yang kedua, gali lubang sesuai ukuran. Yang ketiga, masukkan tanaman ke dalam lubang. Yang keempat, tambahkan pupuk organik yang telah dibuat ke tanaman. Dan yang terakhir, tutupi kembali dengan tanah sisa hasil gali. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, pentingnya manajemen lahan kering. Mengelola lahan kering secara efektif sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Yang kedua, penerapan praktik terbaik. Menerapkan praktik-praktik terbaik seperti penggunaan pupuk organik, teknik konservasi tanah, dan rotasi tanaman. Dan yang ketiga, peningkatan kesuburan tanah. Meningkatkan kesuburan tanah melalui aplikasi pupuk organik yang kaya akan hara dan mikroorganisme. Nah, sekian hasil penjelasan materi atau penjelasan langkah-langkah dari saya. Terima kasih karena telah menyimak sampai selesai. Jangan hanya fokus pada hasil akhir, tetapi nikmati pula prosesnya. Di balik setiap langkah yang kau ambil, terdapat pelajaran berharga yang kau petik. Proses yang sulit adalah kesempatan untukmu bertumbuh dan menjadi lebih kuat. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan dadah.